kali GMRP, 2 kali RDP. Sebagai penutup, saya tidak mau bicara banyak, nanti saya terus Pertama, saya sangat kesal dengan pernyataan Bapak perwakilan pemerintah Provinsi Papua Selatan di dalam yang menyatakan bahwa pemerintah punya HAM. Pemerintah tidak punya HAM. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan-kawan yang beragama muslim ya, yang berkeyakinan muslim, semoga puasanya bisa full 30 hari ya. Tentunya pahala melimpah buat kawan-kawan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini tema kita tentang Papua ya, terutama di Merauke. Itu menolak PSN atau proyek strategis nasional ya, yang dimana proyek strategis nasional itu seolah-olah hanyalah mengadu domba warga Papua, terutama di Merauke ya. Jadi masyarakat adat Solidaritas Merauke deklarasi menolak proyek strategis nasional ya. Ratusan warga yang mengaku menjadi korban proyek strategis nasional atau PSN bersama organisasi masyarakat sipil menuntut program warisan pemerintah Presiden Jokowi ya tersebut dihentikan ya, dihentikan. Karena proyek strategis nasional itu hanyalah kedok pembangunan yang dimana PSN sebetulnya diduga ditumpangi oleh 9 naga yang akan menjajah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Itu menurut masyarakat Papua dan seluruh masyarakat Indonesia sudah tahu. Contohnya yang di Banten tuh nggak ada hasilnya. Rakyat menjerit, rakyat berontak, rakyat melawan, tapi cuma dicuekin saja ya oleh pejabat-pejabat negara, cuma dicuekin dan 9 naga tetap menang. Akhuan tetap menang karena Akhuan adalah penguasa hukum yang ada di negeri ini ya. Itulah penguasa hukum yang sesungguhnya. Sebetulnya negara kita sudah dijajah oleh Akhuan dan 9 naga ya. Jadi kelompok yang menamai dirinya Solidaritas Merauke menyatakan PSN yang masih berlangsung dan merusak ruang hidup mereka sekaligus menjadi biang keladi atas kerusakan lingkungan dan kekerasan terhadap masyarakat adat. Malapetaka ini patut disebut sebagai keadaan darurat bagi keselamatan rakyat ya. Itu disebutkan dan dinyatakan bersama oleh masyarakat Merauke Papua ya dalam konsorsium ya ini konsorsium pembaruan agraria atau KPA ya, menunjukkan periode 2020 sampai 2024 telah terjadi 154 ledakan atau konflik akibat PSN. Konflik ini melibatkan 1 juta hektar lahan dari 103.000 keluarga menjadi korban ya. Selanjutnya kita simak dulu ini ya. Oke, lanjut. Merauke merupakan hasil pertemuan konsolidasi Solidaritas Merauke yang berlangsung pada 11 hingga 14 Maret 2025 di Kota Merauke. Selama 4 hari, lebih dari 250 masyarakat adat dan masyarakat lokal terdampak PSN serta berbagai organisasi masyarakat sipil berkumpul untuk berbagi cerita tentang kejahatan negara korporasi dan kekerasan aparat militer dan polisi sebagai pengalaman kolektif. Warga yang hadir merupakan masyarakat terdampak proyek food estate Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kerom Papua, Merauke dan Mapi, Papua Selatan. Kemudian warga korban proyek Rempang Eco City di Kepulauan Riau, proyek Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur, proyek geothermal Pokoleot di Nusa Tenggara Timur. Juga warga korban industri ekstraktif, hutan tanaman energi dan bioenergi di Jambi, hingga berbagai proyek PSN di Fakfak dan Teluk Bintuni, Papua Barat, serta ekspansi perkebunan sawit di seluruh tanah Papua. Koordinator Solidaritas Merauke, Franky Samperante mengatakan, deklarasi Merauke merupakan suara perlawanan terhadap rampasan tanah masyarakat adat atas nama pembangunan. Sejak diterbitkannya keputusan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan PSN, proyek ini bukannya membawa kesejahteraan, tetapi justru memicu rentetan persoalan, terutama bagi masyarakat adat yang secara turun-temurun menguasai dan bergantung pada tanah serta hutan sebagai sumber kehidupan.
polisi kalau melanggar HAM, dia juga tetap melanggar HAM. Oleh mohon didengarkan dulu. Baik. Mohon perhatian. Baik. Jadi mohon maaf kalau saudara-saudara berbicara begitu, Bapak. Baik, Oh, ya. Bapak Mama, saya ada tawaran. Bagaimana silakan itu diangkat saja yang tinggi. Baru kita akan dengar. Siap, Ibu. Terima kasih, Ibu punya suara kita dengar. Iya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Iya, Ibu, kita dengar Ibu punya suara. Iya, terima kasih. Iya, kami pemerintah. Berdasarkan laporan Komnas HAM, Franky menyebutkan bahwa PSN tidak ramah terhadap HAM dan memicu berbagai pelanggaran. Dalam prosesnya, pembangunannya justru telah merampas hak-hak mendasar rakyat, terutama hak atas tanah. Banyak aturan hukum dilanggar, baik dalam proses maupun substansi, yang berujung pada pelanggaran HAM. Nah, di dalam pertemuan hari ini, itu kami menyampaikan satu hasil yang sangat penting sekali saya kira, yang kita sebut sebagai deklarasi Merauke. Deklarasi Merauke adalah bagian dari pernyataan penting dari Solidaritas Merauke terkait dengan berbagai persoalan tadi, berbagai dampak dari persoalan PSN, misalnya dampak sosial terkait dengan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, dan juga dampak ekologi, misalnya bagaimana kerusakan hutan dan hilangnya hutan dalam skala yang luas untuk kepentingan proyek-proyek strategis nasional, misalnya di Merauke ini. Salah satunya adalah untuk kepentingan pengembangan usaha perkebunan tebu dan pabrik bioetanol seluas 670.000 hektar, dan kami menemukan ada lebih dari 6.000 hektar hutan alam, savana, rawa, dan lahan gambut yang sudah digusur oleh perusahaan-perusahaan ini. Pemerintah diharapkan menghentikan proyek PSN dan memulihkan hak-hak masyarakat maupun lingkungan hidup yang telah rusak. Mereka menyatakan bahwa mereka akan terancam punah karena ini artinya proyek strategis nasional ini berpotensi dan sudah terjadi apa yang disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia, karena dan juga bertentangan dengan konstitusi dan dasar seperti ini. Dalam pernyataan Dan peneliti isu Papua menilai proyek PSN yang serampangan sebagai bom waktu di masa depan Papua ya. Di lapangan, korban PSN mengaku menghadapi dampak banjir, debu pembangunan loh, debu pembangunan ya, penyerobotan lahan seperti yang terjadi di Banten, dan tekanan perampasan dan juga kekerasan sama persis yang terjadi di Banten. Jadi patut diapresiasi untuk masyarakat adat Papua, terutama di Merauke ya, itu menolak adanya PSN di Papua ya, karena PSN dengan alasan pembangunan itu hanya ditumpangi oleh Ahwan dan Sembilan Naga, yang dimana Sembilan Naga itu telah menjajah hampir seluruh kepulauan lautan ya, lautan dan kepulauan di Indonesia ya, di Rempang ya, di Rempang itu Kepulauan Riau, di Banten, di Sulawesi ya, di Pulau Wali Mandar, dan di daerah-daerah lain yang sulit dijangkau oleh wartawan, jadi tidak bisa dipublikasikan karena sangat tertutup rapat. Bahkan di Pulau Wali Mandar, proyek yang ada di sana itu tentaranya itu sudah tentara dari Chinese ya, dari Tiongkok. Dan semua pegawai, semua fasilitas, semua didatangkan dari Tiongkok semua, sehingga masyarakat yang ada di situ atau masyarakat pribumi tidak bisa menikmati apa itu artinya PSN, proyek strategis nasional yang harusnya untuk rakyat miskin. Ternyata itu adalah suatu bentuk penjajahan model baru yang dilakukan oleh Sembilan Naga. Oke, langsung aja kita lanjut. Sudah 2 kali ke MRP, 2 kali RDP.
Sebagai penutup, saya tidak mau bicara banyak, nanti saya terus Pertama, saya sangat kesal dengan pernyataan Bapak perwakilan pemerintah Provinsi Papua Selatan di dalam yang menyatakan bahwa pemerintah punya HAM. Pemerintah tidak punya HAM. Pemerintah punya kewajiban untuk melindungi HAM. Dan tadi Pak Menteri sendiri sampaikan bahwa pemerintah tidak punya HAM, ya kan? Dan Pak Menteri sedang melakukan tugasnya untuk menguatkan aparatus negara. Saya pikir Pak itu membuktikan bahwa bawahan Bapak itu belum paham tentang HAM. Kalau belum paham tentang HAM, yang dikhawatirkan adalah pelanggaran HAM akan terjadi secara sistematik dan struktural. Siapapun yang melanggar hak asasi manusia, dia bisa ditindak. Nah, itu kewenangan dari Komnas HAM. Kalau Komnas HAM menyatakan pemerintah melanggar HAM, ya nyatakan saja. Mau dituntut sampai dimanapun kita siap, karena itu berlaku universal. Siapapun dia yang melanggar HAM, ya harus ditindak. Pemerintah ya Pak? Ya termasuk pemerintah, TNI, Polri, pribadi. Apakah pemerintah melanggar HAM? Ya itu Komnas HAM yang berikan nilai, bukan kita. Nggak mungkin kita berikan nilai sendiri. Kalau Komnas HAM dalam melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek PSN termasuk di Papua dan di wilayah lain, kita berbasis kasus. Misalnya kalau terjadi kekerasan, maka itu langsung terlihat adanya pelanggaran HAM. Tetapi bisa juga dia sesuatu yang bersifat dampak ke jangka panjang. Nah, hal-hal seperti itu tidak bisa dengan mudah dibuktikan secara hukum gitu. Tetapi maka Komnas HAM harus membuat rekomendasi-rekomendasi yang bersifat rekomendasi kebijakan. Dari perwakilan dari Komnas HAM Republik Indonesia dan juga ada Bang kita yang akan kita dengarkan bersama. Kan proyek yang merusak kehidupan masyarakat Papua. Jadi yang kita bawa dari kampung-kampung, distrik-distrik, ini adalah korban langsung yang hari ini tanahnya diambil. Tidak ada sepeser pun yang mereka pegang. Tidak ada upaya. Saya mau bilang, saya anak asli Malin. Tidak ada upaya. Jadi yang bicara tentang upaya penyelamatan hak asasi manusia Malin, tipu. Program PSN Tubutan di Gunduli, kita hari ini mengalami banjir. Tahun lalu, Bapak Joko paham, kita mengalami banjir yang cukup dahsyat. Banjir bandang disebutnya, sampai hampir mendekati melewati bangunan rumah. Jadi ini adalah forum di mana kami ingin mendengarkan secara langsung dari masyarakat terdampak. Jadi kami tidak akan defensif. Tadi yang disampaikan oleh mama-mama di sini ya, yang kemudian sampai pada kesimpulan menolak PSN, itu kami dengarkan. Ya, kami akan sampaikan nanti ke Pak Menteri. Tetapi untuk lebih dari itu, misalnya adalah untuk menghentikan PSN, ya, yang menghentikan PSN, saya pikir kami Kementerian Hak Asasi Manusia belum bisa mengambil sikap itu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Gunai, moderator Dewan Gereja Papua. Selamat datang Bapak Mugianto. Kami sampai pada kesimpulan bahwa menghadapi proyek strategis nasional ini tidak bisa dilakukan dengan secara sendiri-sendiri, tetapi harus dilakukan dengan solidaritas yang luas, baik oleh aktivisnya, gerakan sosial, maupun masyarakat adat ataupun juga masyarakat rakyat yang terdampak dari proyek strategis nasional. Ya, jadi harapan dari pertemuan ini bagaimana kita ada persatuan yang meluas, permasalahan PSN tidak hanya diurus kasus per kasus, tapi secara kolektif oleh masyarakat yang terdampak PSN maupun organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam pekerjaan advokasi ini. Deklarasi Solidaritas Merauke. Deklarasi ini adalah hasil kerja bersama kami Gerakan Solidaritas Merauke. Naskah ini dirumuskan setelah kami saling berbagi cerita tentang derita dan trauma kolektif yang disebabkan kejahatan-kejahatan negara korporasi.